kita hadapi adalah permasalahan yang mungkin eh, bersifat umum, ini kita harus coba ubah permasalahan itu menjadi sebuah topik yang layak untuk diteliti. Eh, Kemudian tentu kita harus membuatnya lebih spesifik, lebih tepat. Kemudian kita harus bisa menetapkan batas yang jelas. Karena kalau terlalu umum nanti terlalu luas, misalnya tidak fokus mau membahas apa, gitu ya. Kemudian juga tentu saja kita harus menentukan kira-kira mau pakai perspektif atau sudut pandang yang mana, gitu ya. Nah, eh, kemarin kita belajar bahwa pertanyaan penelitian, jadi ketika kita menentukan topik ini, kita juga tentu perlu nantinya akan menentukan yang namanya pertanyaan. Ya, jadi nanti pertanyaan itu nanti akan membantu kita untuk eh, memberikan informasi kepada pembaca bahwa kita itu ingin membahas isu ini loh, atau ingin membahas masalah ini gitu ya. Kemudian pertanyaan tadi juga tentu akan membuat kita lebih clear ketika mau menemukan atau menjelaskan atau menjawab hal-hal yang mungkin memang menarik bagi kita gitu ya. Nah, salah satu kunci keberhasilan dari penelitian kita itu adalah ketika kita bisa membuat sebuah kesimpulan yang jelas dari data-data yang kita kumpulkan gitu ya. Sejauh mana kita dapat melakukan itu tentu sangat ditentukan oleh adanya kejelasan pertanyaan dari dia. Nah, pertanyaan penelitian itu nanti akan menjadi inti dari proyek penelitian kita. Ya, jadi setelah nanti kita punya topik, ada pertanyaan penelitian, dan nanti itu akan mempengaruhi pilihan literatur yang kita tinjau. Kemudian juga akan mempengaruhi desain penelitian kita. Kemudian kira-kira nanti juga bisa membuat kita itu memiliki gambaran terkait dari mana bisa kita dapatkan. Kemudian bagaimana cara kita mengambil sampel atas populasi yang kita dapatkan. Kemudian kira-kira metode apa yang akan kita pakai untuk menganalisis data tersebut, ya. Dan juga yang terakhir kita bisa menentukan kira-kira eh, menulis laporan ini seperti apa. Jadi di sini kita ingin masuk ke topik sebelum masuk ke pertanyaan. Nah, kalau kita mau mencari topik, tentu kita harus melakukan yang namanya penelitian pendahuluan, gitu ya. Karena ini nanti akan membantu kita untuk bisa mengubah masalah yang luas tadi menjadi topik penelitian yang lebih spesifik dan tepat. Nah, kemudian pengumpulan informasi awal ini nanti kita akan gunakan untuk menemukan jawaban ya. Jadi untuk jawaban atau pertanyaan penelitian kita, misal terkait dengan masalahnya itu apa, kemudian mengapa ada masalah tersebut, kemudian apakah masalah itu penting, gitu. Kemudian eh, apa manfaat dari menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, biasanya informasi yang kita kumpulkan ini nanti adalah informasi yang terkait dengan organisasi atau lingkungan yang sedang kita teliti, misal kayak kantor pajak, atau mungkin seperti kantor pusat, atau memang data kalian ada di kantor pusat, mungkin tentang topik yang kalian minati. Suaranya kurang jelas ya? Apakah Ya, sudah jelas? Sudah? Masih agak putus-putus Pak kadang-kadang. Putus ya? Sudah jelas? Udah Pak. Sudah? Oke ya. Sudah Pak. Oke, sorry. Kita lanjut. Jadi ini pengumpulan informasi awal ini berguna untuk nanti kita menyusun sebuah pertanyaan penelitian ya. Nah, kemudian kita masuk terkait dengan literatur gitu ya. Jadi literatur ini adalah kumpulan pengetahuan yang tersedia bagi. Jadi sebenarnya ini sudah ada tersedia bagi kita. Kita tinggal mencari di mana sumber yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, literatur awal ini harus kita kaji karena kita nantinya ini akan membuat kita membantu dalam memikirkan atau memahami masalah penelitian gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin mencari literatur dalam buku, kemudian dalam artikel, kemudian dalam beberapa konferensi atau mungkin itu nantinya itu akan bisa memastikan kita bahwa
pemahaman menyeluruh itu didapatkan ya. Jadi simpelnya adalah ketika kalian saat ini blank dengan ide yang kalian ingin tulis, maka literatur ini akan memberikan gambaran dan pengetahuan yang cukup banyak terkait dengan topik yang kalian akan tulis. Gitu ya. Kemudian ketika kalian sudah mengetahui informasi terkait dengan topik, maka kemudian kalian akan bisa membuat desain penelitian, kemudian mengembangkan pernyataan permasalahan dengan tepat dan jelas. Gitu. Nah, kajian literatur ini tentu bermanfaat juga ketika kalian melakukan proyek bersifat basic maupun applied ya. Yang sifatnya akademis maupun yang terapan itu bisa semua memakai literatur. Nah, contoh dari bagaimana sebuah penelitian itu menggunakan literatur bisa kalian lihat di bukunya Uma Sekaran ya di box 34. Nah, di sini kita bisa melihat adanya sebuah tinjauan literatur ya, tinjauan awal atas sebuah literatur. Kemudian nanti ketika sudah ada literatur itu, dia memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih spesifik tentang apa yang ingin dia teliti ya. Nah, ini contoh ini terkait dengan bagaimana si peneliti mencoba untuk mencari sebuah permasalahan atau sebuah gap antara isu-isu yang mungkin sudah ada dalam literatur maupun yang belum ada. Jadi pada intinya di dalam paragraf ini dia mengambil beberapa literatur ya. Kalian bisa lihat di kalimat pertama, tentu dia kemudian mengambil dari beberapa paper dari buku Peter Schellenberg, kemudian Dewey and Mauti gitu ya. Nah, itu dia bilang bahwa kemarahan pelanggan itu bisa memicu adanya komunikasi yang buruk ya. Kemudian itu semua disebabkan karena adanya ketidakpuasan pelanggan. Jadi intinya ada sebuah kemarahan dari pelanggan karena dia tidak puas, kemudian muncullah komunikasi yang negatif. Nah, kemudian setelah itu dia mencoba menjelaskan bahwa respon yang emosional dari pelanggan itu mungkin biasanya disebabkan oleh sebuah pelayanan yang gagal, pelayanan yang buruk gitu ya. Dan itu biasanya ketika ada pelayanan yang buruk, kemudian customer itu marah, maka kemudian itu ada implikasi yang kuat terhadap eh, performa si perusahaan itu sendiri maupun keuntungannya gitu ya. Nah, di sini dia mencoba mengambil sebuah kesimpulan di kalimat terakhir di paragraf 1 bahwa yang namanya pelayanan pelayanan itu penting bagi perusahaan untuk menghindari kemarahan pelanggan. Nah, kemudian di paragraf kedua dia juga mengambil beberapa literatur terkait dengan kemarahan customer ya. Nah, ketika kita ingin menghindari kemarahan customer, maka kita harus memahami kira-kira apa sih yang bisa menimbulkan kemarahan tersebut gitu ya. Kemudian dia mulai masuklah ke dalam literatur bahwa di Dewey dan Mauti 96 dia mengatakan bahwa saat ini kita tidak tahu banyak terkait dengan apa yang menyebabkan kemarahan pelanggan gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa sebenarnya dalam service itulah yang menjadi inti gitu ya. Nah, kemudian ternyata si Fox, Koletsky, dan Graham 87 dan Taylor 94 dia menyatakan bahwa ternyata kemarahan itu juga disebabkan oleh menunggu yang terlalu lama gitu ya, waiting for service. Maka kemudian ini digunakan untuk membuat sebuah teori literatur bahwa dia ternyata dua alasan ini menjadi pemicu dari kemarahan pelanggan gitu ya. Nah, kemudian uh, dia mengatakan bahwa sebuah penelitian yang sistematis terkait dengan apa namanya emosi dari pelanggan ini sebenarnya belum pernah dilakukan. Makanya di sini dia di kalimat terakhir dia bilang bahwa ini exploratory study ini dia mencoba untuk menginvestigasi hal-hal apa saja yang bisa meningkatkan atau memicu kemarahan customer, gitu ya. Jadi diharapkan nanti ini akan menyajikan sebuah apa ya pedoman bagi perusahaan bagaimana nanti untuk menghindari kemarahan customer. Jadi kalian perhatikan bahkan di setiap paragraf ketika dia memulai untuk membuat sebuah ide, dia di paragraf ini dia mau ngomong apa, dia mencoba untuk memasukkan literatur review sebagai dasar kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Nah, saya harapkan nanti ketika kalian menulis pun perhatikan sekali, tolong jangan terlalu banyak menggunakan bunga-bunga. Artinya gini, kebanyakan orang Indonesia mulai dari D3 sampai dengan S2, S3
kebanyakan tidak menulis itu secara spesifik, jelas, dan ringkas gitu ya. Artinya semakin banyak dia menulis, semakin tebal karya tulis yang dia tulis itu dianggapnya semakin hebat. Padahal bisa jadi ketebalan itu isinya cuma omong kosong semua, cuma hasil copy paste kemudian diubah-ubah, atau mungkin dia mengulang-ulang lagi yang sudah pernah disampaikan di awal diulang lagi gitu tanpa ada isi yang padat gitu ya. Makanya kalian ketika kemarin tugas yang saya berikan, tolong perhatikan banget terkait dengan struktur kalimat. Kalian sudah belajar apa itu paragraf induktif, paragraf deduktif, apa itu kalimat majemuk bertingkat. Perhatikan juga subjek, predikat, objek keterangannya gitu ya. Dan kalian juga harus yakinkan bahwa ide-ide yang tercantum dalam setiap paragraf itu adalah satu kesatuan yang utuh gitu. Jangan ketika kalian ingin paragraf ini itu bilang pengen ngomong terkait A, tapi di dalamnya ngelantur kemana-mana ngomongin C, D, E, itu juga suatu hal yang kurang bagus. Itulah kenapa ini saya tunjukkan untuk menunjukkan pada kalian bahwa ini ada sebuah cara membuat paragraf yang lebih simpel, ada literatur review di dalamnya, dan itu isinya padat, tidak kemana-mana gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, eh, tadi kita sudah belajar terkait dengan bagaimana literatur ini, seperti apa sih pentingnya literatur ini ya. Nah, kemudian, ini dari topik kita ke pertanyaan penelitian gitu ya. Jadi di sini kita pertanyaan nanti tentu akan membuat sebuah inti ya. Jadi itu adalah inti penelitian. Nanti setelah kalian dapat topik, kalian masuk ke pertanyaan penelitian. Nah, ini nanti akan mempengaruhi banyak hal yang saya sampaikan di awal tadi. Ada pilihan literaturnya, kemudian desainnya seperti apa, kemudian akses datanya seperti apa, dan ini penting. Jadi setelah kemarin kita membuat sebuah permasalahan yang luas, kita kerucutkan ke topik, kemudian dari topik kita masuk ke pertanyaan penelitian. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan penelitian. Jadi di dua buku yang pernah saya sampaikan di awal terkait dengan apa yang menjadi pedoman kita itu ada perbedaan terkait dengan jenis pertanyaan, tapi pada dasarnya mirip ya, mirip. Nah, di Saunders itu ada exploratory, deskriptif, kemudian explanatory, dan evaluatif. Sedangkan di sekarang itu ada exploratory, deskriptif, dan causal. Ya. Nah, eh, yang namanya pertanyaan itu kan banyak jenisnya. Nah, ini mereka mencoba untuk memberikan jenis-jenis pertanyaan yang mungkin bisa dipakai dalam penelitian. Pertama adalah terkait dengan studi eksploratory. Ini saya masuk dari Saunders dulu ya. Nah, ini katakanlah kita mau katakan eksploratory ini dalam bahasa Indonesia adalah studi eksplorasi. Ya. Kita mengeksplorasi yaitu dengan mengajukan sebuah pertanyaan terbuka untuk menemukan kira-kira apa sih yang terjadi. Kemudian kita juga bisa mengeksplor kira-kira hal-hal apa, wawasan apa yang menarik perhatian kita gitu ya. Nah, terkait dengan eksplorasi ini kita sangat berguna ketika kita ingin memperjelas tentang suatu masalah atau sebuah fenomena. Misalnya bagaimana strategi perusahaan untuk mempengaruhi sikap konsumen gitu. Maka kemudian kita mendapatkan jawaban bahwa oh ternyata ada satu strategi yang penting gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke deskriptif. Deskriptif ini lebih dalam lagi ya. Setelah tadi eksplorasi, lebih dalam lagi deskriptif, kita mendapatkan profil yang akurat tentang sebuah peristiwa atau mungkin seseorang atau mungkin sebuah situasi gitu ya. Nah, pertanyaan yang sifatnya deskriptif ini kemungkinan besar akan diawali dengan kata-kata yang mengandung kata siapa, dan apa, di mana, kapan, bagaimana. Jadi nanti ini termasuk adalah sebuah pertanyaan yang merupakan perluasan dari eksploratory tadi, dari eksplorasi tadi. Ketika kita sudah mengeksplor kira-kira apa yang menjadi poin penting dari sebuah hal, misal dari tadi strategi apa namanya perusahaan untuk mempengaruhi sikap konsumen. Kemudian kita akan mencari tahu lebih dalam lagi nih, katakanlah strategi itu bagaimana cara dia melakukannya, atau kemudian siapa yang melakukannya, kapan dilakukan, itu lebih ke arah kita lebih dalam lagi untuk menggali informasi dari tadi yang pertanyaan kita eksplorasi. Gitu ya. Nah,
Kemudian kita masuk ke explanatory. Jadi kalau ini kan cenderung kita mencari penjelasan ya. Nah, kalau di sini karena ini sifatnya mencari penjelasan, maka nanti akan dimulai dari kata tanya berupa apa? Ada yang tahu? Kalau sifatnya mencari penjelasan, biasanya pertanyaannya apa? Bagaimana, Pak? Bagaimana? Oke, ada lagi Bagaimana, Pak? Mengapa? 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 Iya, betul. Jadi bisa pakai mengapa, bisa pakai bagaimana. Jadi ini nanti akan mendapatkan penjelasan berupa menjelaskan jawaban berupa penjelasan ya, explanation. Nah, kemudian kita masuk ke evaluatif. Nah, evaluatif ini adalah untuk mengetahui seberapa baik sesuatu itu bekerja. Jadi tentu dari namanya kalian sudah sangat paham, sangat familiar, adalah untuk mengevaluasi. Evaluatif ini biasanya akan dimulai dari pertanyaan bagaimana, apa, atau sampai sejauh mana. Gitu ya. Nah, evaluatif dari penelitian sifatnya evaluatif yang pertanyaan evaluatif ini, kalau dalam bisnis dan manajemen itu cenderung menilai kira-kira apakah sebuah organisasi itu berjalan efektif atau tidak. Kemudian apakah sebuah strategi itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini mengevaluasi. Evaluasi organisasi, mengevaluasi strategi, mungkin kebijakan, program, inisiatif, atau mungkin proses bisnis itu semua bisa menggunakan evaluatif dengan pertanyaan sampai sejauh mana, ya, dengan, ya. Nah, evaluatif ini juga bisa membuat sebuah perbandingan. Jadi ketika kita mengevaluasi pasti bisa menggunakan cara membandingkan ya. Nah, apakah membandingkan sebuah peristiwa atau mungkin membandingkan sebuah situasi, kelompok atau mungkin tempat atau periode misalnya. Misalnya kita mau membandingkan periodenya Pak SBY dengan periodenya Pak Jokowi kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, itu selalu kalau mau mengevaluasi bisa menggunakan perbandingan. Nah, kemudian karena kita ingin bisa memakai dengan metode perbandingan ini, kita bisa menggunakan kata tanya kira-kira yang mana sih, kira-kira kapan, kemudian kira-kira siapa, di mana. Nah, ini bisa membantu kita untuk membandingkan efektif atau tidak. Nah, eh, tentu saja membandingkan ini kita juga bisa dibandingkan dengan yang namanya teoritis, ya. Hal-hal yang bersifat teoritis. Misal kalian mendapatkan sebuah teori bahwa yang namanya mahasiswa itu cenderung mengerjakan tugas atau belajar untuk ujian itu di malam sebelumnya, misalnya, satu malam sebelumnya misalkan. Nah, itu kan sebuah teori yang mungkin katakanlah dikatakan oleh seorang akademisi bernama A. Gitu. Nah, kemudian kalian bisa membandingkan betul tidak sih teori yang disampaikan oleh Profesor A ini terhadap realitas yang ada. Itu juga bisa menggunakan metode evaluatif. Artinya kalian mencoba untuk mengevaluasi sebuah teori dibandingkan dengan praktek yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, di sini terkait dengan eksplorasi, ini jenis eksplorasi ini tentu kalau kita hanya sifatnya mengeksplorasi, tidak bisa banyak yang bisa kita ketahui gitu, tentang situasi atau fenomena yang dihadapi. Kemudian kita juga mungkin akan mendapatkan ketidakjelasan atau keterbatasan terkait dengan penelitian terdahulu. Gitu ya. Kemudian bisa jadi kalau kita hanya mengandalkan eksplorasi, maka topik yang kita dapatkan itu sangatlah kompleks. Gitu ya. Jadi misalnya penelitiannya sangat kompleks, sangat banyak, kita menggunakan eksplorasi dulu nih untuk memperjelas kira-kira mau ke arah mana kita lakukan penelitian. Gitu ya. Contohnya adalah penyedia layanan ingin tahu mengapa pelanggannya beralih ke penyedia layanan. Jadi ini sebenarnya dia mencoba ingin tahu dulu sih sebenarnya eh, realitas sekarang ini ketika pelanggan itu berpindah sebenarnya kenapa alasannya itu. Ini belum masuk ke dalam sebuah explanatory, belum masuk dalam bagaimana penjelasannya, tapi intinya dia ingin tahu dulu kira-kira kalau dia sudah tahu kita mau masuk ke arah mana nih untuk mengetahui lebih dalam core atau inti permasalahan. Karena kita sudah sampaikan di awal pertemuan sebelumnya apakah itu hanya berupa symptoms, berupa gejala atau sebenarnya masalah yang sebenarnya. Nah, ini untuk mengeksplorasi melakukan eksplorasi di awal dulu. Nah, untuk yang deskriptif, ini tentu kalau kita ingin mengumpulkan data yang terkait dengan karakteristik objek ya, misal
orang itu seperti apa, organisasi seperti apa, atau produk dan merek seperti apa, tentu menggunakan pertanyaan yang sifatnya deskriptif. Ada yang mau bertanya? Ada yang unmute ya? Oke, sudah saya mute. Oke, nah contoh dari deskriptif ini adalah terkait dengan kita mencari tahu peringkat kepuasan, kemudian mencari tahu angka produksi, angka penjualan, data demografis itu kita bisa menggunakan pertanyaan sifatnya deskriptif. Kemudian tentang bagaimana konsumen itu melakukan proses pengambilan keputusan, itu juga bisa kita menggunakan metode yang sifatnya deskriptif. Nah, ini ada pertanyaan kausal. Ini terkait dengan punyanya si Saunders ya. Saya ingatkan tadi di awal kita ada, sekarang ini Saunders ada 4, kemudian kalau sekarang ada 3. Nah, dia masuk ke kausal. Kausal ini menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan permasalahan. Gitu. Nah, misalnya, kira-kira apa sih penyebab dari meningkatnya angka penjualan produk X gitu ya. Itu. Nah, terus kemudian masuk lagi ke dalam, misal katakanlah, itu karena iklannya banyak. Kemudian kita masuk lagi, akankah penjualan itu lebih meningkat lagi kalau kita meningkatkan anggaran? Nah, itu contoh pertanyaan yang sifatnya kausal. Jadi mencari penyebabnya apa. Oke, nah ini contoh perbandingan antara ide dengan pertanyaan. Jadi ketika kalian nanti punya ide, kalian langsung bikin pertanyaannya ya. Jadi sebagai sebuah stepping stone untuk kalian masuk ke tahap selanjutnya. Misal katakanlah kalian punya ide untuk terkait dengan perekrutan pegawai melalui website, melalui internet. Nah itu tentu kalian akan bertanya kira-kira efektif atau tidak ya perekrutan via website itu. Gitu. Makanya adalah pertanyaan sejauh mana perekrutan itu efektif gitu ya. Kemudian kupon supermarket sebagai sarana promosi. Nah, ini kupon ini kan sebenarnya intinya pengen agar pelanggannya itu meningkat ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kira-kira apakah kupon ini memang benar-benar mempengaruhi perilaku pembeli gitu ya. Kemudian kalau memang bisa bagaimana caranya si kupon ini mempengaruhi perilaku pembeli gitu. Kemudian juga terkait bank, misal ide bank kompetitor dan pembiayaan usaha kecil gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih dampaknya terkait dengan munculnya bank kompetitor dengan pembiayaan. Jadi ini sebenarnya seperti kita mencoba untuk menanyakan lebih spesifik lagi. Kita mau fokus ke dampak, kita mau fokus ke pengaruh perilaku, atau kita mau fokus kepada efektivitas gitu ya. Dari ide-ide yang kita adakan, kita punya ini. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tentu saja adalah sebuah kalimat yang menyatakan apa yang ingin kita capai. Ya, namanya juga tujuan ya. Kita mau kemana sih arahnya gitu. Dan ini terkait dengan pertanyaan penelitian. Jadi tujuan dan pertanyaan ini itu saling melengkapi. Jadi untuk menyampaikan kira-kira kita mau meneliti apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalian perlu sampaikan di pertanyaan dan tujuan. Pertanyaannya apa, kemudian tujuannya apa. Nah, ini contohnya ya, ketika kita membuat sebuah pertanyaan, apa sajakah faktor yang mempengaruhi pengalaman penumpang maskapai ketika menunggu penerbangan? Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari pertanyaan ini? Tentu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor, karena dia bilang apa saja sih faktornya? Makanya dia untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman penumpang ketika menunggu maskapai, gitu ya. Kemudian apa dampak menunggu terhadap kepuasan pelanggan? Tentu ini karena kita menanyakan dampak, maka tujuannya untuk menyelidiki dampak. Ini jelas sangat clear ketika kita ingin membuat konsep pertanyaan maupun tujuan. Oke, kita sudah sampai pada materi tahap 1 untuk meneruskan yang kemarin, yang pertemuan kedua. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan teman-teman sebelum kita masuk ke materi terkait proposal penelitian. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ke proposal penelitian. Jadi tentu kalian mungkin sudah mulai akan berpikir bagaimana kalian membuat proposal penelitian.
Nah, di sini referensi yang digunakan sama dua buku ini di chapter 3 dan chapter 2. Kalian bisa lihat, sudah ada yang buka wiki pajak. Sudah, Pak. Kalian bisa akses dua buku ini ya, PDF-nya. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ada yang sudah daftar ke akunnya Perpustakaan Nasional? Saya udah daftar, Pak. Sudah cek apakah kalian Mbaknya bisa akses jurnal-jurnal internasional dan jurnal nasional? Untuk online bisa, Pak. Oke. Online sudah pernah masuk ya? Iya, bisa. Oke. Jadi teman-teman tolong yang lain juga tolong registrasi untuk kalian bisa nanti mencari ide di situ. Jadi tidak terpaku hanya pada penelitian KTTA tahun-tahun sebelumnya, tapi kalian juga bisa mengembangkan pengetahuan kalian di situ. Oke, terima kasih, Mbak. Di sini kita lanjutkan proposal itu. Ya, proposal itu apa sih? Gitu. Nah, proposal itu kita ibaratkan seperti sebuah kesepakatan antara kalian sebagai peneliti dengan pihak yang memberikan persetujuan, gitu ya. Jadi intinya kan di dalamnya ada penjelasan kira-kira masalah yang akan kalian teliti itu apa, kemudian metode yang akan kalian gunakan itu apa, kemudian berapa lama sih kalian melakukan penelitian itu, gitu ya, kemudian berapa biayanya itu, semua kalian tuangkan dalam proposal, gitu ya. Nah, kesepakatan antara peneliti dengan kalian sebagai peneliti ini bisa dicapai dengan ditandatanganinya proposal penelitian. Nah, proposal ini karena sangat penting proposal ini, sebelum kalian masuk dalam penelitian yang kalian lakukan, maka proposal harus disusun, dibikin dengan upaya yang terencana, terorganisasi, dan cermat. Jadi nggak boleh asal-asalan. Kalian harus pikirkan baik-baik. Tidak pernah sulit ketika kalian bisa menemukan ide-ide yang mungkin menurut kalian menarik. Dan penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai, ya. Nggak perlu terlalu expert atau terlalu sulit gitu. Yang penting kalian mengambil tema-tema yang sederhana tapi bisa selesai, itu yang paling penting. Percuma tema-temanya bagus tapi tidak selesai. Oke. Nah, proposal ini tadi dibilang di awal bahwa ini adalah rencana terstruktur dari penelitian yang kita usulkan, gitu ya. Nah, proposal ini harus dipikirkan dengan matang, gitu ya, dan ditulis dengan sangat baik, yang itu nanti akan memberikan gambaran bagi si pembaca, memberikan informasi bagi si pembaca terkait dengan apa sih yang akan itu apa, kemudian mengapa kita meneliti itu, kemudian bagaimana cara kita meneliti, kapan kita akan menelitinya, dan di mana kita melakukan penelitian tersebut. Jadi proposal ini adalah informasi yang penting bagi pembaca terkait dengan apa yang ingin kalian teliti. Pembaca di sini maksudnya adalah orang yang ingin memberikan bantuan ke kalian terkait dengan proses penelitian kalian. Mungkin dosen pembimbing, mungkin dosen-dosen kalian yang lain yang kalian anggap sebagai orang yang kompeten terhadap penelitian. Nah, itu jadi informasi yang penting. Dan juga yang terpenting terakhir, tentu saja proposal itu akan menjadi alat bagi kalian untuk melaksanakan penelitian. Jadi memandu kalian menulis penelitian itu menggunakan proposal yang kalian tulis tadi. Apakah bisa berubah? Tentu bisa berubah ketika nanti ternyata katakanlah di awal kalian ketika kalian menulis proposal, kalian yakin bahwa kalian bisa mendapatkan data yang ingin kalian nanti dapatkan, tapi pada perjalanannya ternyata data itu tidak bisa didapatkan karena satu dan lain hal, maka bisa jadi proposal itu berubah. Ya. Nah, ini sistematika proposal menurut Saunders, tentu ada judul ya, latar belakang, kemudian pertanyaan penelitian, tadi yang kita bahas di awal pertemuan, maksud dan tujuan, kemudian metodenya apa, jangka waktunya berapa lama, kemudian sumber dayanya apa saja yang kalian punya, dan terakhir referensi. Judul. Nah, judul ini adalah sesuatu yang merangkum ya, sebuah yang merangkum pertanyaan. Jadi pertanyaan penelitian kalian dirangkum menjadi sebuah pernyataan, sebuah judul, dan kalian tidak perlu membuatnya rumit. Kalian cukup pakai pernyataan statement yang sederhana saja dan ringkas gitu ya. Terus kalian juga harus menghindari beberapa frase yang tidak perlu,
seperti judulnya sebuah studi untuk mengeksplorasi bla 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 bla, tidak perlu. Jadi yang namanya penelitian yaitu studi itu nanti mengeksplorasi. Kalian nggak perlu terlalu banyak menambahkan frasa. Frasa itu kombinasi kata ya. Nah, apakah sebuah judul itu boleh menggunakan pertanyaan? Boleh gitu ya. Saya beberapa kali meneliti bikin kayak tulis tugas akhir di S1 dan S2 juga saya menggunakan sebuah pertanyaan karena judul dengan pertanyaan itu akan membuat lebih jelas lagi ketika seseorang itu hanya membaca judulnya gitu. Oh, dengan baca judulnya saja dia sudah tahu pertanyaan penelitian saya itu apa. Tapi tidak harus pertanyaan semua, kalian bisa bikin sebuah pernyataan juga nggak masalah. Yang penting nanti di dalamnya kalian jelaskan pertanyaan penelitiannya apa. Nah, tentu judul ini juga akan mencerminkan konsep atau mungkin variabel-variabel apa yang kalian akan nanti masukkan dalam pertanyaan penelitian. Nah, latar belakang. Apa yang akan latar belakang ini tentu di sini memiliki sejumlah fungsi ya. Jadi fungsinya adalah dia memperkenalkan pembaca terkait dengan masalah penelitian kalian. Ya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan dalam penelitian itu. Kemudian kalian tulis juga alasannya dengan menjawab pertanyaan mengapa sih kalian meneliti ini? Oh, karena begini, begini, begini. Kemudian kalian juga harus menjawab kira-kira mengapa sih penelitian ini layak untuk dilakukan gitu ya. Karena ketika kita bilang itu layak atau tidak, tentu kita harus ngasih penjelasan terkait dengan kira-kira apakah ini bisa diterapkan dalam sebuah teori tertentu atau dalam konteks tertentu dalam organisasi, misal, oh nanti ini bisa menjadi sumbang penting bagi Direktorat Jenderal Pajak atau bagi Kementerian Keuangan untuk mengambil kebijakan terkait dengan pelayanan, misal. Kemudian juga layak karena nanti ini bertujuan untuk menguji teori, apakah benar teori yang mengatakan bahwa mahasiswa itu seringnya belajar H-1 di satu malam sebelum ujian itu benar. Nah, ini layak untuk diteliti gitu ya. Jadi dia mencoba untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini itu layak dilakukan. Nah, kemudian juga dia latar belakang ini dia harus mendemonstrasikan terkait dengan bagaimana penelitian ini berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Ini pentingnya kalian membaca literatur. Ketika nanti kalian sudah mendapatkan informasi yang cukup tentang topik dan literatur itu, kalian kemudian bisa membandingkan, oh ini berhubungan loh dengan penelitian sebelumnya, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, itu juga sampaikan di dalam latar belakang ini. Tapi literatur yang kalian masukkan di sini jangan terlalu detail ya. Nanti detailnya masuk ke dalam isi dari penelitian kalian, dari metode kalian dan sebagainya. Ini hanya seperti sifatnya meyakinkan saja bahwa penelitian ini sangat menarik gitu. Nah, kemudian di situ intinya adalah kita harus mengisi latar belakang ini dengan beberapa beberapa statement yang mengarah pada pertanyaan penelitian, kemudian maksud dan tujuan penelitian. Ada sebuah pertanyaan dari teman kalian di kelas yang lain. Pak, apakah latar belakang ini bisa saya tulis dengan pointer-pointer? Latar belakang 1A, 2B, 3C, D. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu boleh dilakukan? Izin menjawab, Pak. Silakan. Menurut saya tergantung pada peraturan dipakai untuk pembuatan proposal tersebut, Pak. Karena kalau misalkan di peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk latar belakang harus menggunakan paragraf, maka poin-poin tersebut harus dituangkan dalam paragraf. Jadi tergantung peraturan yang diampu oleh penulis itu, Pak. Ketika ingin menulis proposal penelitian. Kok mute, Mas? Mas Hidayat? Sudah selesai? Udah? Ya, Pak. Seperti itu, Pak. Saya berpikirnya seperti itu. Oke, makasih. Oke, jadi sekarang karena latar belakang ini tujuannya untuk memberikan keyakinan bagi pembaca, untuk memberikan gambaran yang utuh tentang apa yang kita teliti,
membuat latar belakang dengan pointer itu bukan ide yang bagus. Bagaimana mungkin kalian membaca sebuah novel ketika novel itu bentuknya adalah pointer-pointer? It doesn't make sense at all. Jadi ketika kalian ingin menceritakan sesuatu yang ingin yang menarik gitu ya, yang ingin memberikan sebuah latar belakang atau sebuah cerita di awal untuk lebih masuk lagi ke dalam, dan kalian bikinnya pointer-pointer, sama aja kalian bikin novel tapi kalian bikin pointer. Jadi bisa mungkin kalian dengan narasi ya, dengan paragraf-paragraf yang baik, dan hindari pointer-pointer. Kalaupun mau ada pointer silahkan, tapi itu bukan jadi eh, katakanlah katakanlah sebuah latar belakang pointer 1, 2, 3 jangan seperti itu, tapi dibikin lebih 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 smooth, lebih enak untuk dibaca gitu. Nah, apakah ada latar belakang yang sifatnya apa namanya pointer? Mungkin ada, tapi sampai sekarang saya belum pernah menemukan gitu ya. Dan kalau memang kata Mas Jaya tadi tergantung role, ya benar juga, karena kadang-kadang mungkin ada sebuah karya tulis yang mungkin memang mengharuskan latar belakang ini menggunakan pointer. Misal kita bersurat kita mau menulis surat, kita bersurat ke instansi A. Ketika kita bersurat akan lebih menarik bagi si pembaca surat, karena surat itu sifatnya lebih ringkas gitu ya, untuk menuangkan kira-kira yang menjadi latar belakang kita ini menulis surat ini apa sih. Bisa jadi kita menggunakan pointer-pointer karena dasarnya banyak sekali. Nah, itu contoh untuk penulisan terkait dengan latar belakang yang menggunakan pointer gitu ya. Tapi ketika kita proposal, tolong kalian bisa mungkin pakai yang sifatnya naratif. Kalian menceritakan dengan metode naratif sehingga pembaca itu sangat menikmati tulisan kalian, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk ke dalam pertanyaan, maksud, dan tujuan. Di awal tadi kita belajar bahwa pertanyaan dan tujuan itu saling berkesinambungan, gitu ya. Nah, kemudian kalian pastikan bahwa pertanyaan, kemudian maksud dan tujuan itu ditulis dengan jelas. Jadi jangan sampai pembaca itu ragu gitu ya tentang apa yang ingin kita tuju. Jadi kita mau ke arah mana itu jangan sampai pembaca itu ragu gitu ya. Jadi kalau kalian lihat jelas, maka pembaca itu tidak akan ragu. Jadi kalau kita lihat bagaimana menyusun pertanyaan, tujuan, itu bisa kalian lihat di PowerPoint sebelum. Oke. Nah, kemudian masuk ke metode penelitian. Jadi bagian metode penelitian ini untuk menjawab sebuah pertanyaan bagaimana kalian harus melakukan penelitian, metodenya apa, gitu ya. Nah, di sini kalian menjelaskan kira-kira desainnya seperti apa, kemudian nanti responden atau partisipan yang kalian mau ambil datanya itu siapa, kemudian teknik pengumpulannya bagaimana, kemudian prosedur analisisnya nanti bagaimana, kemudian pertimbangan-pertimbangan etikanya bagaimana. Nah, di sini kita mungkin bisa menjelaskan apakah nanti kalian menggunakan metode kuantitatif atau metode kualitatif atau mungkin metode campuran, metode mix gitu ya. Kemudian kalian mau pakai strategi apa? Apakah mau pakai strategi yang sifatnya eksperimen atau menggunakan case study, studi kasus, atau mungkin kalian mau menggunakan survei. Kemudian kalian nanti juga di sini menuangkan kira-kira kerangka waktu yang tepat, gitu ya, timeline yang tepat kalian untuk penelitian itu dalam periode kapan, gitu ya. Nah, ini kalian masukkan dalam metode penelitian, gitu ya. Nah, kalian perlu pahami bahwa ketika mendesain sebuah penelitian itu nanti tentu akan mempengaruhi jenis data yang kita butuhkan, gitu ya. Kemudian di mana kita akan menemukan data tersebut, kemudian dari kita mengambilnya, gitu ya. Kemudian apakah data itu sifatnya primer atau sekunder, gitu ya. Kalau primer kira-kira bentuknya apa, gitu ya. Seperti itu. Kalau sekunder kira-kira data apa itu, kemudian di mana lokasinya, kemudian kira-kira kita ada masalah akses atau tidak dengan data itu, gitu ya. Kemudian alasan kalian menggunakan data sekunder itu apa, nah itu penting kalian sampaikan di sini. Gitu ya. Kemudian jika kalian mungkin ingin mengumpulkan data itu dari orang ya, itu dari pertanyaan wawancara atau apa, maka kita juga harus menjelaskan kira-kira siapa sih orang target kita, siapa yang akan kita tuju untuk wawancara misalnya. Itu penting ya.
Nah, kemudian jika kita mungkin katakanlah mau meneliti terkait dengan organisasi atau mungkin terkait dengan kapit pajak gitu ya, tentu kita perlu jelaskan bahwa kantor pajak mana, kemudian lokasinya di mana, atau kalau misal kalian meneliti perusahaan, perusahaan itu bergerak di sektor apa, nah itu pentingnya. Kemudian juga kita juga harus melihat, menjelaskan terkait dengan sifat dari populasi kita. Kenapa kita memilih populasi, misal kenapa kita memilih populasi pengusaha, atau pedagang kaki lima, atau mungkin karyawan, atau mungkin pegawai pajak. Nah, itu tentu kita harus jelaskan di situ juga mengapa kalian memilih populasi itu. Kemudian kita juga harus jelaskan kira-kira dari populasi itu nanti bagaimana cara Anda mengambil sampel. Tentu ketika kalian mendapatkan populasi yang begitu banyak, tidak mungkin Anda kemudian mengambil semuanya sebagai data yang kalian teliti. Itu akan terlalu banyak dan akan memakan waktu. Maka kalian nanti perlu mengambil sampel gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana kita mengambil sampel gitu ya, caranya bagaimana itu juga kita jelaskan. Kemudian bagaimana kita mengumpulkan datanya atau bagaimana kita melakukan analisis terhadap data tersebut, kita juga harus menjelaskan itu gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam proposal ini kita tidak perlu menyebutkan detail karena kalian belum benar-benar masuk ke dalam penelitian yang sebenarnya. Kalian baru masuk dalam proposal. Makanya kita tidak perlu menjelaskan detail terkait teknik yang kita gunakan, gitu ya. Misalnya kita ingin menggunakan wawancara dengan pertanyaan seperti ini, kemudian jumlahnya seperti ini, kemudian detailnya seperti ini, orang-orangnya kita tidak perlu, gitu ya. Itu nanti bisa kita jelaskan dalam sebuah penelitian kita. Kemudian kita di sini singkat saja bisa menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan analisis, gitu ya. Oke, silakan Mas Fauzan. Nah, di sini dalam metodologi ini kita juga dapat membahas kira-kira pertimbangan etis ya. Kira-kira nanti kalau kalian meneliti ke pejabat di kantor pusat, tentu kita harus pertimbangan terkait dengan etika, apakah waktu kita itu mengganggu beliau atau tidak, kemudian kapan waktu kosongnya, gitu kan pertimbangkan, gitu ya. Jadi hal-hal ini tentu perlu kalian cantumkan dalam metodologi penelitian, gitu ya. Nah, tentu juga terkait dengan data sekunder nih, ya misalnya data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Misal pernah ada pihak lain yang mengumpul data ini, kemudian mau kita minta, dan tentu kita perlu ada etika untuk meminta data tersebut. Ini perlu kita tulis ke dalam metodologi penelitian. Nah, tentu setelah masuk dalam metode, tadi dalam sistematika kita masuk dalam jangka waktu penelitian. Kira-kira mau sampai kapan kita meneliti, kemudian kira-kira apakah kita sudah menyusun tahapan-tahapannya, misal bab 1 rencananya selesai bulan ini, bab 2 selesai bulan ini, bab 3 selesai bulan ini. Nah, itu harus kalian rencanakan gitu ya. Kalian perkirakan kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan. Misal ketika dalam tahapan bab 2 misal atau bab 3 ketika kalian mengumpulkan data, tentu itu tidak sebentar gitu ya, karena data itu dikumpulkannya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode, berbagai macam alat. Jadi kalian tentu membutuhkan waktu. Ketika dapat pun mungkin yang kalian dapat adalah data yang berupa data mentah yang harus kalian olah lagi untuk bisa sampai pada data matang yang siap dieksekusi atau siap dituangkan dalam laporan. Jadi tentu mungkin kalian bisa membuat sebuah tahapan-tahapan penelitian, dan di sini ada opsi yang ditawarkan oleh buku Saunders. Dia menggunakan bagan gen. Bagan gen ini bisa membantu kalian menyusun jadwal penelitian. Nah, ini contohnya Gantt chart. Jadi kalian bisa lihat di bukunya Saunders. Di sini intinya adalah membuat sebuah timeline ya. Kalian mungkin pernah bikin juga ketika kalian mungkin dulu berorganisasi di OSIS atau di sekarang ini mungkin di warga mahasiswa. Kalian mungkin atau di BEM. Jadi kalian bisa kemudian menyusun sebuah tahapan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mentaati yang kita bikin sendiri gitu ya. Kita sudah bikin tahapan dengan sangat bagus, ternyata kita tidak bisa mentaati bagian tersebut. Padahal nanti di akhir-akhir kalian akan melakukan yang namanya kebut ya. Dan biasanya sebuah produk penulisan, sebuah hasil penulisan yang dihasilkan dari penelitian yang sifatnya kebut semalam itu tidak akan bagus.
entah dari idenya, entah dari cara menulisnya, itu tidak akan bagus. Jadi saya sangat merekomendasikan kalian untuk melakukannya dengan bertahap. Ya meskipun memang secara umum saya juga tahu kalau yang namanya orang Indonesia itu ya itu sangat mengandalkan yang namanya power of kepepet. Itu kalau sudah kepepet, baru kemudian muncul ide-ide brilian menurut mereka itu. Tapi ya itu bukan metode yang bagus. Gitu. Kalau kita bisa mengubah kebiasaan itu, kenapa tidak gitu ya. Mumpung kalian masih masih dalam tahap D3 gitu. Nanti kalian mau S1, S2, S3 dan kalian menggunakan metode yang sama, saya tidak yakin itu akan bisa berhasil. Maka kalian harus mulai belajar dari sekarang bagaimana kalian mentaati tahapan-tahapan yang kalian bikin sendiri. Kalaupun memang ada beberapa hambatan, kendala yang menyebabkan kalian kesulitan mentaati tahapan yang kalian bikin, tentu kalian harus mengidentifikasi itu di awal bahwa ada loh risiko-risiko ini, ada risiko di mana mungkin dosen BIM saya tidak menerima konsep teori yang saya paparkan, ada mungkin hambatan di mana data yang saya dapatkan, katakanlah saya sudah bersurat ke sini tapi tidak dijawab oleh instansi itu misalnya. Nah, itu juga kalian perlu eh, bikin sebuah analisis risiko ya. Kalian harus mulai belajar analisis risiko karena nanti kalian di pekerjaan akan sangat erat berkaitan dengan yang namanya analisis risiko. Kira-kira apa sih hambatan-hambatannya? Bagaimana kira-kira plan A, plan B-nya untuk mengatasi hambatan itu perlu kalian bikin ya, yang coba rancang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kebutuhan atau sumber daya ya. Jadi ini bisa anggaran, kemudian bisa akses datanya kemana saja, kemudian peralatannya apa saja. Mungkin kalian yang mau memilih penelitian sifatnya kuantitatif dengan metode regresi, tentu kalian mungkin eh, kasih tahu di situ kalian akan menggunakan katakanlah SPSS atau menggunakan alat-alat yang lain gitu ya. Nah, referensi ini adalah beberapa literatur yang kalian pakai di latar belakang atau mungkin di metode penelitian, yaitu kalian tuangkan dalam referensi, kalian susun. Tentu udah ada aturan baku bagaimana menulis referensi ya. Kalian sih tinggal taati saja. Kemudian tentu saja referensi yang kalian dalam proposal ini tidak sepenuhnya akan masuk semua ke dalam eh, laporan penelitian kalian karena bisa jadi ada beberapa ketika dalam perkembangannya ternyata teori-teori literatur dari literatur yang kalian dapatkan itu tidak sesuai. Jadi bisa kalian drop. Tidak harus semua yang kalian masukkan ke dalam referensi langsung dimasukkan ke dalam laporan tugas akhir kalian. Nah, kalau tadi menurut Saunders, kita masuk menurut sekarang. Menurut sekarang ini, dia memberikan sistematika dengan beberapa hal yang lebih rinci ya. Jadi kalau di dalam judul latar belakang mungkin sama, tapi dalam pernyataan masalah dia memisahkan antara tujuan dan pertanyaan. Jadi dia lebih spesifik ya, tujuannya apa dan pertanyaan apa. Juga memberikan sebuah space, sebuah ruang lingkup. Kira-kira di mau kita teliti seberapa besar sih ruang lingkupnya, dan ada relevansinya juga. Nah, ini kalau di dalam Saunders tadi ini mungkin masuk dalam metodologi, tapi sekarang dia mencoba untuk membuat beberapa pemisah antara ruang lingkup, relevansi, kemudian tujuan dan pertanyaan. Kemudian desainnya juga dia pisah sendiri. Kalau tadi di metodologi di Saunders dia masukkan semua ke metodologi, ada desain, ada macam-macam. Nah, di sini desain dipisahkan, kemudian metodenya bagaimana, kemudian analisis datanya seperti apa, jenisnya apa, studi yang kita mau pakai, itu dirinci dalam desain ini. Kemudian ada kerangka, ada anggaran, dan ada referensi. Itu anggaran ini kan sifatnya ya bisa mungkin ada yang pakai anggaran, ada yang tidak. Kalau emang kalian mau lebih ke situ, ya mungkin ini bisa diganti sesuai dengan Saunders tadi, yaitu sumber daya gitu ya. Nah, ini terserah kalian mau pakai sistematika yang mana, tentu kalian harus patuh pada aturan di STAN. PKN STAN seperti apa sih aturan? Kalian bisa taati itu dengan metodologi yang mungkin pasti akan mirip-mirip, cuman yang kalian patuhi tentu adalah aturan terkait dengan penulisan tugas akhir di PKN STAN. Oke, ini terkait dengan proposal, sudah habis sampai di sini materinya. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke dalam desain penelitian. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya dulu terkait dengan materi proposal? Silakan.
Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Hidayat. Eh, saya nggak tahu sih Pak ini pas ditanyakan pada materi ini atau bukan, tapi saya ingin bertanya, ketika kita ini membuat penelitian kan Pak, biasanya kita tuh sudah merencanakan proseduralnya dengan baik Pak. Terus kita tahu masalah yang kita teliti, kita tahu subjek yang kita tuju untuk meraih data-data primer tersebut siapa, tapi ketika bagian kajian teori Pak, seringkali kita, atau mungkin saya saja ya Pak, itu kesulitan untuk mencari teori yang pas untuk dijadikan dasar penelitian saya gitu Pak. Nah kalau menurut Pak Afrian ini, tips mencari teori yang pas itu bagaimana ya Pak? Apakah kita perlu membaca jurnal lebih banyak, atau mungkin kita bisa melihat dari apa ya, referensi yang udah tersedia gitu Pak mungkin. Kalau misalnya kita search tentang ini, muncul itu teorinya yang cocok ini gitu Pak. Terima kasih. Ya, oke Mas Hidayat, terima kasih. Terkait dengan bagaimana kita mencari teori atau literatur, pertama tentu kita harus cari itu di sumber yang tepat, di sebuah apa namanya, di tempat yang tepat gitu lah ya. Katakanlah kalian sudah mulai punya akses di, katakanlah PKN STAN punya apa, flagship jurnal, atau kalau nggak punya kalian masuk ke perpustakaan nasional, itu juga ada lengkap. Oke, pertama tentu pakai metode awal kita dulu, masalah kita apa, kemudian kita cari kata-kata kuncinya apa. Nah, kalian masukkan kata-kata kunci itu ke dalam menu search di jurnal yang kalian sudah punya aksesnya ya. Kalian cari, kalian coba ambil beberapa artikel atau beberapa jurnal yang menurut kalian memang mirip-mirip dengan permasalahan yang kalian akan teliti gitu. Oke, kalian katakanlah setelah kalian mencoba mencari, kemudian mendownload yang mirip-mirip, kalian dapat 5 literatur, 5 jurnal gitu ya, A, B, C, D, E. Yang namanya jurnal itu, dia pasti juga punya literatur review kan. Jadi ketika kalian itu jurnal, sebenarnya itu bukan hanya satu itu saja yang kalian punya. Kalian punya banyak sekali, tergantung seberapa banyak si literasi jurnal tadi merefer ke literatur-literatur sebelumnya gitu. Metode yang saya selalu pakai adalah saya cari dulu judul jurnal yang sangat-sangat dekat dengan topik yang akan saya teliti, kemudian saya pelan-pelan di literatur review-nya ketika dia menyebutkan teori misal bla 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 bla, teori A B C D, teori A misal, ternyata jurnal itu dia mengambil teori dari teori A dari jurnal yang dibikin oleh ini tahun sekian. Saya langsung cari tuh di daftar pustaka dia di paling bawah, jurnal apa sih yang dia pakai untuk mengambil teori itu. Oh, judulnya ini, dikarang oleh ini, tahunnya ini. Saya kan tahu ya, ketika dia mengutip sebuah teori kan dia akan menyebutkan dikarang oleh siapa, katakanlah dikarang oleh Hidayat, 2020 misalnya. Saya carilah di bawah itu, mana sih ini jurnalnya Hidayat yang tahun 2020, oh ini nih. Dan saya cari lagi tuh, saya copy judulnya, saya cari di jurnal tadi yang saya pakai untuk nyari jurnal saya tadi, saya download lagi itu. Kemudian saya juga ambil lagi, oh ternyata ini terkait dengan ini nih. Nah, dari situ kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita belajar bagaimana sih sebuah teori itu diambil. Ketika tadi saya ambil jurnal saya yang awal tadi, kan saya kemudian mencari di bawah ya. Saya tadi kan mencari di bawah itu judulnya apa sih yang dia pakai. Nah, dari situ kita, oh ternyata cara untuk mengutip teori itu adalah dengan mengambil bagian ini dari jurnal yang jurnal kedua yang tadi saya cari. Dari situ akan semakin berkembang tuh, ternyata semakin panjang rantai yang bisa kita dapat. Nah, itu dari situlah terus cari sampai menemukan teori yang memang benar-benar bisa kalian dapatkan gitu. Nah, kalau contoh yang saya pakai dulu ketika saya menulis tesis, tentu saya pakai cara seperti itu, saya cari kira-kira beberapa jurnal yang dekat dengan topik yang saya pilih, kemudian saya cari jurnal-jurnal tadi itu dia memakai literatur apa sih, kemudian dia mencari metodologi apa sih, gitu ya. Contoh, kemarin saya meneliti kira-kira karakter seorang direktur perusahaan itu menentukan nggak sih cara dia melakukan lobby terhadap pemegang saham. Nah, saya harus cari tahu terkait teori karakteristik direktur nih. Saya cari di mana? Saya cari semua jurnal terkait dengan karakteristik direktur gitu kan. Entah itu meneliti terkait karakteristik direktur dibandingkan dengan rumah perusahaan, karakteristik direktur dibandingkan dengan harga saham,
Jadi semua itu sebenarnya hanya nyangkut pada karakter direktur saja, tidak nyangkut pada yang terkait dengan lobby-lobby terhadap pemegang saham. Enggak. Pertama kita cari dulu terkait dengan karakter itu. Bagaimana jurnal-jurnal yang itu mengukurnya gitu ya. Saya temukan ternyata ada satu jurnal yang dia mengukurnya dengan sangat luar biasa. Yang namanya karakter itu bisa diidentifikasi dari umur, dari jenis kelamin, kemudian dari dia itu pendidikannya apa, apakah S1, S2, S3, kemudian dia eh, dulu latar belakangnya dari mana, jurusan kuliah apa yang ambil, itu kemudian akan membuat sebuah karakter dengan rumus tertentu dimasukkan, ketemulah satu angka yang menjadi karakteristik dari sebuah seorang direktur. Nah, itu saya dapatkan dari ketika saya kemudian mencari teori-teori, mencari jurnal-jurnal terkait dengan hal itu. Jadi untuk satu bagian itu saya sudah dapat, oh, pakai cara ini. Gimana saya mencari lobby-lobby perusahaan? Ya, caranya sama. Kita tinggal cari pemegang saham itu sebenarnya punya kewenangan apa saja sih. Kemudian cara direktur ini melobi pemegang saham itu bagaimana sih? Itu kalian cari juga di literatur. Gitu. Jadi semua itu akan kemudian kita kumpulkan, kita petik satu-satu. Oh, di sini ada, di sini ada. Kita kombinasikan, kemudian kita bikin narasi yang utuh menggunakan teori-teori. Oh, teorinya kalau karakter 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 direktur yang pengalamannya lebih banyak, dia lebih mudah melobi pemegang saham. Itu teori-teori itu kita kumpulkan gitu Mas ya. Jadi setelah kita dapat, tentu kita bisa melanjutkan tulisan kita. Apakah kita perlu membaca semua jurnal itu utuh, itu kita pahami semua? Ya mungkin perlu, karena kalian juga harus tahu belajar cara menyusun penelitian dari jurnal itu. Kalian bisa melihat, bisa belajar dengan baik bagaimana mereka mencoba untuk menuangkan ide, kemudian bagaimana mereka menulis metodologi, bagaimana mereka menjelaskan hasilnya, itu bisa kalian ambil pelajaran dari situ. Tapi kalau kalian harus membaca semua sampai bertumpuk-tumpuk, ya tidak juga sih. Kalian perlu berstrategi juga bagaimana mengambil teori-teori yang cocok dengan apa yang ingin kalian tulis. Mungkin itu Mas Hidayat. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Sudah Pak, jadi memang kita harus membaca sebuah jurnal dan kita menelusuri daftar pustaka yang mereka jadikan dasar gitu ya Pak. Betul, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Bu? Bentar, saya... Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Sebentar, Mas. Sebentar, saya lagi ngetik sebentar ya. Nanti. Iya, baik. Saya lupa login ke portal. Oke, silakan, Mas. Iya, Pak. Saya izin bertanya. Kalau misalkan kita menyusun kerangka waktu penelitian kan, Pak, kita misalkan bikin waktunya 1 bulan atau berapa waktu gitu, Pak. Apakah kalau misalnya kita melakukan suatu proses penelitian itu melewati jangka waktu yang sudah kita tentukan, apakah itu disebut gagal atau bagaimana, Pak? Oke, Mas Arief ya. Iya, benar. Oke, Mas Arief, sebenarnya ini terkaitan dengan gagal atau tidaknya itu adalah terkait dengan prosedur atau jenis penelitian yang kita lakukan. Dulu kita pernah belajar yang namanya basic research dan juga applied research. Kalau basic mungkin waktunya lebih fleksibel. Kalau applied itu waktunya lebih cenderung lebih sempit karena kita harus segera menyelesaikan permasalahan dari penelitian kita gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ambil contoh karya tulis tugas akhir kalian misalnya. Nah, itu kan kalian punya jangka waktu kan, punya katakanlah kalian ditarget harus selesai pada bulan ini gitu kan. Maka gagal atau tidaknya tentu itu semua terkait dengan seberapa jauh Anda menyelesaikan tugas Anda dari jangka waktu yang ditetapkan oleh kampus. Kalau ternyata misal Mas Arief itu tidak bisa menyelesaikan pada saat waktu yang ditentukan untuk pengumpulan proposal atau pengumpulan laporan penelitian, ya bisa dianggap gagal gitu. Soalnya kalau penelitian itu sifatnya penelitian yang sifatnya basic, yang kalian tidak terikat waktu, kalian memang hanya perlu meneliti itu untuk memang katakanlah untuk kalian seorang akademisi yang ingin menambah angka kredit misalnya,
kalian meneliti diberi jangka waktu 1 tahun, ya kalian mau nggak mau setahun itu harus selesai. Tapi kalau setahun itu nggak selesai juga, ya bisa dibilang gagal. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa yang namanya penelitian itu bisa jadi punya rentang waktu tertentu yang bikin dia itu gagal. Gitu. Seperti itu ya Mas ya. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi silakan. Tidak ada? Tidak ada, saya isi itu. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam desain penelitian. Nah, desain penelitian ini kita masih memakai buku yang sama, Saunders dan sekarang, cuman memang ditambah ada satu jurnal terkait dengan perbandingan kuantitatif dan kualitatif, kemudian terkait dengan tradisi epistemologi, teori tipe, dan metodologi. Nah, ini bisa kalian, kalau iseng-iseng kalian bisa cari di European Journal of Education, dan kalian bisa baca-baca. Nah, tentu kalian ingin terkait dengan irisan bolong yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Saat ini kita sudah sampai pada lapisan yang ketiga terkait dengan metodologi. Nah, di lapisan 1 terkait dengan filosofi, kalian sudah sedikit belajar, tidak semuanya, tapi kalian sudah mengenal beberapa filosofi. Kemudian juga terkait dengan penalaran, teori development, itu juga kalian sudah belajar terkait dengan induksi dan abduksi. Nah, di sini kita akan belajar di lapisan ketiga ya. Jadi di sini lapisan ketiga itu terkait dengan desain. Kita mau pakai yang mana? Oke, sebuah desain itu bisa dibilang adalah sebuah blueprint, sebuah cetak biru dari bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian bagaimana kita menganalisis data untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Jadi segala rencana yang ingin kalian lakukan itu sudah dimasukkan dalam desain penelitian ini. Jadi inilah sebuah rencana tentang bagaimana kita akan menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi itulah mengapa sangat penting kalian bisa mengidentifikasi dan mendefinisikan pertanyaan penelitian kalian lebih dulu. Kalau kalian belum punya pertanyaan, kalian akan kesulitan untuk membuat desain penelitian. Nah, kemudian di sini tentu kita harus menampilkan atau memberikan tujuan yang jelas ya dari penelitian kita. Kemudian dari mana kita memperoleh datanya, bagaimana kita mengumpulkannya, menganalisisnya, kemudian juga kalian tuangkan tentang masalah etika ya. Jadi terkait dengan akses datanya, kemudian lokasinya, itu ada hal etika yang harus kita tunduk. Dan yang terpenting bahwa dalam desain ini kita menunjukkan kepada pembaca bahwa kita sudah memikirkan dengan baik elemen-elemen dari penelitian kita. Nah, jadi desain ini perlu kita ketahui bahwa yang namanya desain itu tidak ada satu desain yang kemudian dalam segala situasi gitu ya. Misal desain A ini bisa dipakai loh dalam banyak sekali penelitian atau bisa dipakai dalam semua penelitian. Itu tidak bisa seperti itu. Karena yang namanya desain itu tergantung dari
kira-kira kita mau menjawab pertanyaan apa atau kita mau topik seperti apa. Nah, peneliti ini juga harus membuat sebuah pilihan. Jadi ketika kita ini apa namanya membuat sebuah desain, tentu kita harus mengumpulkan dulu nih kira-kira desainnya apa saja sih yang mungkin dilakukan, ya. Kemudian ketika mengumpulkan itu, kita kemudian memilih kira-kira desain mana yang eh, yang memang cocok gitu. Nah, cara kita memilih itu tentu akan mempengaruhi kualitas desain tadi ya. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa alternatif desain, kemudian kita sudah mempertimbangkan tujuannya, pertanyaannya apa, dan kendalanya apa, kalian sudah identifikasi dan kalian pilih satu alternatif yang sudah kalian pilih. 5 alternatif, misal bisa dengan wawancara, dengan survei, kemudian dengan cari data sekunder di internet. Itu kalian pilih nih, kalau saya wawancara, saya berarti harus mengambil waktu orang-orang yang menjadi subjek, jadi objek. Kemudian kalau saya menggunakan survei, saya bisa pakai katakanlah websitenya Google Docs, misalnya pakai Google Docs, tinggal saya sebar linknya aja, itu bisa pakai seperti itu. Nah, kalian pertimbangan nih, kira-kira mana yang desain yang paling paling bagus. Yang kalian pilih, maka itu akan mempengaruhi kualitas dari desain kalian. Nah, kita masuk ke metodologi choice. Jadi di sini tentu kita sudah belajar, kemarin kalian juga ada beberapa yang sudah mengerti terkait dengan quantitative methods dan qualitative methods. Ternyata di sini ada satu lagi menurut Saunders, yaitu adanya mixed method, yaitu metode campuran. Nah, di sini ada komik ya, ada sedikit gambar untuk menjelaskan terkait dengan kualitatif, kuantitatif, dan juga mix. Di gambar yang pertama, kita melihat ada sebuah gerobak es krim, kemudian bertuliskan free ice cream, es krim gratis ya. Nah, si peneliti mengamati nih, mengamati dari jauh, kira-kira sebenarnya seberapa banyak sih orang itu mengambil es krim gratis, gitu ya. Ternyata tidak semua, jadi ternyata ketika dia menghitung dari 30 orang yang lewat, hanya satu yang mengambil es krim. Gitu. Ini sangat menarik bagi peneliti. Kenapa? Bukannya yang namanya gratis itu hal yang sangat diburu oleh orang-orang, apalagi mahasiswa PKS ya, namanya gratis mah, ludes pasti ya. Nah, ternyata pengamatan ini tuh menarik gitu, hanya satu orang yang kemudian mengambil es krim tersebut. Nah, ini karena melibatkan angka 1 dari 30 mengambil es krim, maka dia adalah contoh metode kuantitatif. Nah, kemudian kita lihat di gambar sampingnya, gitu ya. Si peneliti dia mencoba untuk menanyakan kepada si orang-orang yang lewatnya, lewat, kemudian dia tanya apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat sebuah kotak yang di dalamnya ada es krim gratis. Seorang itu menjawab, oh saya sangat tertarik, sangat excited dengan hal itu, tapi saya sedikit takut. Yang kemudian peneliti melanjutkan, kenapa Anda takut? Nah, ini adalah sebuah cara, metode yang dipakai ketika kita ingin mencari informasi, mencari alasan, ya, atas sebuah fenomena. Makanya kemudian, karena yang jawaban yang kita terima adalah berupa narasi, maka kemudian dia menggunakan metode kualitatif tanpa adanya angka-angka, dia hanya menuliskan atau mengidentifikasikan narasi-narasi. Nah, yang ketiga, yang paling kanan, itu adalah gambar ketika, let's say, si peneliti ternyata ketika dia menanyakan, gitu ya, apa perasaan Anda, apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat sebuah kotak berisi es krim gratis, gitu ya. Ternyata si objek penelitian kita, orang itu kemudian menjawab, wah, saya tidak bisa, saya kesulitan untuk mengukur seberapa perasaan saya bagaimana itu saya susah untuk menjelaskannya. Nah, ternyata si peneliti kemudian lari ke sebuah pertanyaan yang membuat dia
mendapatkan jawaban terkait dengan angka. Kalau memang itu susah, sulit gitu ya, berapa skala kesulitannya dari 1 sampai 10, kemudian dia mendapatkan sebuah jawaban yang berbentuk angka. Dari yang mulanya dia minta penjelasan terkait dengan bagaimana perasaan Anda, tapi jawaban yang dia terima tidak bisa menjawab pertanyaan itu, kemudian dia mengubahnya menjadi sesuatu yang sifatnya skala, sesuatu yang dapat diukur berupa angka. Ini adalah contoh gambaran terkait dengan kuantitatif, kualitatif, dan juga mix campuran. Nah, ini kalau kita mencoba membandingkan antara kuantitatif dengan kualitatif, gitu ya, tentu kalau kuantitatif terkait dengan data numerik atau berupa angka. Kalau kualitatif, datanya berupa non-numerik, yaitu bisa berupa kata-kata, berupa penjelasan, bisa berupa gambar, atau mungkin rekaman audio, bisa berupa video, dan bisa berupa materi-materi yang lain, ya, selain angka. Kemudian kalau yang kuantitatif, tentu ini cenderung kemudian dikait-kaitkan dengan teknik pengumpulan data yang seperti kuesioner, kemudian prosedur analisis data. Jadi kalau sifatnya angka, tentu kuesioner akan memberikan jawaban berupa angka dari 1 sampai 10. Kemudian kalau jawabannya adalah setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, maka kemudian kita akan mengubahnya dalam angka-angka. Dari skala 1 sampai 5, kira-kira berapa? Itu adalah contoh kuesioner yang mungkin kita bikin terkait dengan kuantitatif. Atau kita mencari data, misal bagaimana hubungan antara biaya iklan dengan jumlah penjualan gitu ya. Ya kita dapatnya angka itu. Anggaran kita berapa juta, berapa miliar yang dimasukkan dalam anggaran promosi. Kemudian penjualan ya ada angkanya, penjualannya sekian miliar, sekian juta. Nah itu bisa kita bandingkan adakah pengaruh kenaikan anggaran promosi dengan kenaikan penjualan. Kita bisa ukur, kita bisa analisis data-data seperti itu untuk menghasilkan yang namanya metode kuantitatif. Ya. Nah, sementara untuk yang kualitatif, tentu ini sering dipakai ketika kita mengumpulkan datanya seperti wawancara. Kita mendapatkan jawaban sifatnya naratif, sifatnya informasi, sifatnya deskripsi dari sebuah kejadian. Itu kita menggunakan metode kualitatif. Ya, artinya penjelasan itu semua tidak mungkin kita konversi ke dalam bentuk angka-angka. Nah, perlu kita sadari bahwa meskipun ada dua metode ini, dalam praktiknya itu peneliti dapat menggabungkan metode-metode ini gitu ya. Dan cenderung memang dalam penelitian rancangan penelitian bisnis dan manajemen itu banyak yang menggabungkan elemen kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Ada berbagai alasan, misalnya ketika dia mendesain itu dia bilang ini memungkinkan menggunakan kuesioner yang mungkin lebih cenderung ke kuantitatif. Tapi mungkin juga ketika nanti kita masukkan dalam kuesioner itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendapatkan jawaban yang naratif, yang terbuka gitu, bukan berupa angka-angka gitu ya. Nah itu tentu saja adalah sebuah gabungan antara kualitatif dan juga kualitatif ya. Nah, atau mungkin sebaliknya ketika dia peneliti ingin melakukan wawancara sebagai bentuk dari metode kualitatif, kemudian dia ingin menjelaskan temuannya itu dalam kuesioner, jadi dia menanyakan langsung. Jadi kalau kita pernah lihat survei GPS atau survei yang lain, ada orang datang, dia tanya, Bapak, bagaimana menurut Bapak terkait dengan hal ini? Ketika dia menjelaskan, dia conteng angka 1 atau angka 5, tergantung dari penurunya bentuk dokumentasi yang dia pakai. Nah, itu bisa semacam gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif gitu ya. Nah, dengan demikian kalian bisa tahu bahwa yang namanya metode ini bisa digabungkan gitu ya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan metodologi untuk penelitian kita ya menurut Saunders. Sini kita perhatikan bahwa di sini ada kuantitatif, kemudian ada kualitatif, kemudian juga ada mix ya, mix method. Nah, kalau kalian lihat lagi ke bawah, itu di kuantitatif itu ada monometode, kemudian ada multi method ya.
Sama juga di kualitatif, ada juga monometode, ada juga multimetode. Nah, kemudian yang di mix di situ ada simple dan kemudian ada kompleks. Nah, tentu yang monometode ini maksudnya adalah dia menggunakan satu teknik pengumpulan data dan juga satu prosedur analisis data. Jadi kalau misal monometode kuantitatif, maka menggunakan satu teknik pengumpulan data yang sifatnya kuantitatif dan juga melakukan satu prosedur analisis data yang sifatnya kuantitatif juga, ya. Jadi satu mono. Dalam mono metode kualitatif juga seperti itu. Dia menggunakan satu teknik pengumpulan data yang sifatnya kualitatif, kemudian dia menggunakan prosedur analisis data yang sifatnya kualitatif. Satu-satu dalam desain monometode. Kemudian kalau yang multi metode itu tentu kita lihat bahwa dia menggunakan satu teknik pengumpulan data, dia menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dan menggunakan satu teknik analisis data. Jadi kalau ini letak multinya adalah multi di bagian teknik pengumpulan datanya. Jadi ketika dia menggunakan teknik dua teknik kuantitatif katakanlah begitu, maka dia mungkin akan menggunakan kuesioner atau mungkin dia akan menggunakan metode unduh data atau data sekunder gitu ya. Jadi dia mengunduh data sekunder, data laporan keuangan atau data apa selain menggunakan data kuesioner tadi. Jadi ada dua teknik pengumpulan data kuantitatif yang dia pakai. Tapi analisisnya menggunakan teknik kuantitatif dalam analisis data, prosedur analisisnya ya. Nah, kemudian kalau yang multi kualitatif juga sama gitu ya. Ketika dia menggunakan multi metode kualitatif, berarti dia menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, tapi semuanya kualitatif, bisa wawancara misalnya. Kemudian dia pakai yang namanya account diary. Jadi kalau kalian katakanlah membuat sebuah pertanyaan yang sifatnya adalah penjelasan terkait dengan sebuah event, sebuah situasi atau sebuah kejadian, maka itu bisa dibilang akun diary. Jadi kemudian dari dua metode tadi, dua cara tadi sama-sama kualitatif, kemudian kalian analisis menggunakan metode yang kualitatif juga. Jadi perbedaan antara mono dan multi adalah perbedaan dari jumlah teknik yang kalian pakai, masih dalam metode yang sama. Kalau yang mono, berarti kalian hanya pakai survei saja, misalnya kalau yang kualitatif, atau kalian menggunakan kuesioner saja. Nah, kalau dalam kualitatif, kalian mungkin wawancara saja. Itu adalah contoh mono. Kalau multi, kalian pakai dua teknik, tapi ada satu, tetap pakai masing-masing mono maupun multi, prosedurnya tetap menggunakan yang satu teknik. Apakah itu kuantitatif atau kualitatif, terserah. Nah, terkait dengan mixed method, nah ini teknik pengumpulan datanya menggunakan baik teknik pengumpulan data maupun teknik prosedur analisisnya menggunakan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, karena ini campuran, maka ada yang sifatnya simpel, ada yang sifatnya kompleks. Yang sifatnya simpel adalah kalian bisa menggunakan dua teknik itu pada saat yang bersamaan, paralel gitu ya, semuanya dikerjakan, atau bisa berurutan gitu ya. Tetapi tidak menggabungkan keduanya, masing-masing jalan sendiri. Masing-masing jalan sendiri, tapi ada yang jalannya itu bersamaan, ada yang jalannya itu gantian. Nah, itu adalah teknik simpelnya. Gitu ya. Dan biasanya kalau kita menggunakan teknik ini, pasti seringkali itu ada salah satu metode yang lebih mendominasi. Apakah itu yang kuantitatifnya atau yang kualitatifnya. Jadi ada dominasi salah satunya. Karena bagaimanapun juga meskipun mereka dipakai dua-duanya, tapi terpisah. Sehingga ada satu yang lebih dominan. Misal kalian mau meneliti terkait dengan bagaimana pelayanan di kantor pajak, gitu ya.
Nah, kalian mungkin ketika menyebar kuesioner kepada wajib pajak yang datang ke situ, kemudian kalian juga menggunakan teknik wawancara kepada katakanlah kepada petugas pajaknya, kepada petugas pelayanannya. Nah, kalian menggunakan dua pengumpulan nih. Pengumpulannya satu wawancara, satu kuesioner. Kemudian kalian menggunakan analisis yang berbeda juga. Kalau yang kuesioner tadi kalian menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif, tapi kalian jalan bersamaan nih. Atau mungkin gantian yang wajib pajaknya dulu, baru yang petugas pajak atau sebaliknya. Nah, pasti salah satunya akan lebih menguasai karena itu adalah sumber yang kalian anggap sebagai sumber yang lebih cenderung ke topik kalian. Topik kalian adalah tentang bagaimana persepsi wajib pajak. Gitu ya. Artinya kalian lebih cenderung akan menggunakan metode yang tadi yang kalian pakai untuk mengambil kepada wajib pajak. Sementara hasil dari penelitian yang dari petugas pajak tadi, itu nanti kalian jadikan sebuah narasi penjelasan bahwa ternyata petugas pajak itu juga memiliki beberapa tips atau trik untuk bisa menghadapi wajib pajak. Kenapa pelayanannya bisa lebih baik atau bisa lebih berubah. Itu adalah contoh kombinasi antara. Nah, teknik yang kompleks adalah ketika kalian menggabungkan teknik pengumpulan maupun analisis itu digabung dalam suatu fase gitu ya. Jadi kalian semuanya gabung, kalian jadiin satu gitu ya. Misalnya ketika kalian mengumpulkan datanya itu menggunakan cara kuantitatif. Kemudian kalian ketika menganalisisnya itu menggunakan kualitatif. Caranya bagaimana? Gampang. Angka-angka yang kalian dapatkan dari kuantitatif tadi kalian ubah menjadi narasi. Kalian ceritakan menjadi sebuah paragraf, sebuah narasi. Jadi itu sebuah analisis serta menjadi kualitatif. Gitu. Atau sebaliknya, misal kalian tadinya mengumpulkan datanya itu kualitatif gitu ya, berupa sebuah narasi, berupa sebuah penjelasan yang panjang gitu. Tapi kalian bisa mengambil inti-inti dari penjelasan itu dan masuk kemudian kepada kalian tuangkan ke dalam sebuah angka-angka. Misal kalian bertanya, menurut Bapak, apakah perlu Pak di ruangan pelayanan, di ruang tunggu pelayanan kantor pajak itu perlu ada air minum atau perlu ada koneksi wifi Pak? Oh, menurut saya penting sekali, Mbak, karena kalau saya kan menunggu itu kan haus dan tidak bawa minum. Atau dari jawaban itulah kemudian Anda mencoba menuangkan itu. Oh, karena alasannya dan dia nggak pernah bawa minum, karena dia bilang bahwa dia memang seringkali merasa haus, gitu. Pak, kemudian kalian centang angka bahwa dia, menurut dia itu penting sekali. Dari angka 1 sampai 5, Anda menconteng penting sekali. Itu contoh kombinasi bagaimana menggunakan mixed method. Nah, ini adalah terkait dengan quantitative research ya. Jadi di sini kalian lihat bahwa yang namanya kuantitatif itu tentu dia cenderung pada teknik pengumpulan data yang terstruktur. Jadi dia lebih objektif, positivism ya, objektivism. Nah, itu digunakan dengan teknik pengumpulan data yang kalian sudah ada, tekniknya sudah jelas, kemudian datanya sudah sangat terstruktur, sudah jelas bentuknya seperti apa, struktur datanya seperti apa, sudah clear itu. Nah, itu biasanya pakai yang kuantitatif bisa. Kemudian tentu saja ini menggunakan pendekatan deduktif ya. Jadi yang tadinya umum jadi lebih khusus. Kalau kalian ingat pelajaran kita yang lalu, deduktif adalah dari yang sifatnya teori umum menjadi yang lebih namun bisa juga ini juga digunakan untuk yang sifatnya induktif, tadinya teori yang dari pengamatan kalian mendapatkan sebuah permasalahan, kemudian kalian kembangkan, kalian uji, kemudian kalian cocokkan dengan teori yang ada, itu juga bisa dilakukan dengan pendekatan induktif. Jadi kalian pakai metode kualitatif ini menggunakan dua pendekatan tadi. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini materi sampai di sini dulu. Nanti pertemuan ke depan kita akan lanjutkan terkait dengan kualitatif. Kira-kira apakah ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Sudah ada yang mengerjakan tugasnya, teman-teman? Sudah ada yang mulai? Belum? Belum, Pak.
Belum Masih sibuk ya? memahami penilaiannya yang struktur-struktur itu, Pak. Oh, oh yang struktur itu. Di mana kesulitannya? Kan 10 poin untuk tepatan waktu ya. Iya, Pak. Kemudian 40 poin untuk cara kalian menulis, ide dan cara kalian menulis. Ada kesulitan nggak terkait tugas? Semoga enggak ya. Semoga kalian